Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa TV9 Nusantara dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat di hari ini, tentunya Rabu 27 November 2024. Dan jumpa lagi bersama saya Putri Humairo. Selama beberapa jam ke depan saya akan menemani Anda dalam program Mengawal Suara Rakyat Pilkada Serentak 2024. Ya, kita mengetahui bahwa tepatnya hari ini, Rabu 27 November 2024, sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten kota se-Indonesia menggelar hajatan demokrasi, yaitu Pilkada Serentak 2024 di hari ini. Dan tentunya hari ini TV9 Nusantara sebagai salah satu televisi kanal edukasi pemilih yang akan membahas mengenai tema yaitu penyiaran dan pengawasan pilkada. Dan tentunya saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya baik secara langsung di studio maupun virtual. Sudah hadir bersama saya di studio, saya sapa terlebih dahulu ini ya di studio, yaitu sudah hadir Komisioner KPID Jawa Timur Mas Afif Amrullah. Assalamualaikum, selamat pagi setengah siang ya Mas Afif. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah mencobloskah Anda hari ini? Pertanyaannya boleh ditunjukkan dong Mas Afif buktinya. Oke, ya baik. Mas Afif sudah hadir memberikan kesempatan tentunya meluangkan kesempatannya untuk hadir di sini meskipun sudah mencoblos begitu ya. Langsung bisa sharing-sharing bersama kami di TV9 Nusantara. Tentunya di studio juga sudah hadir pula Sekretaris MUI Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Muhammad Hasan Ubaidillah SHI MSI. Masya Allah, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Putri Humaira. Gimana kelihatannya? Seger kan? Masya Allah, luar biasa. Ini kayaknya sumringah sekali. Sudah coblos juga ya ini ya Gus Ubed ya? Coblosnya malam apa yang siang? Yang hari ini dong. Oh, yang hari ini. Makanya sudah ya Gus harus ya? jelas loh. Oke, luar biasa. Jadi bukti ini ya, meskipun hadir di studio tapi harus mencoblos dulu begitu ya Gus ya? Oke, selain sudah hadir di studio, hadir pula secara virtual, saya sapa juga yaitu Ketua Komisi Informasi Jawa Timur Bapak Edi Purwanto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Edi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Baik, kabar baik ya? Alhamdulillah. Baik, ini join langsung dari Malang, betul ya? Iya, Masya Allah, betul. Luar biasa. Belum bisa hadir di studio karena harus bisa memilih secara langsung di sana begitu. Oke, selain ada Pak Edi, hadir pula yaitu Koordinasi Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Jawa Timur. Ada Ibu Dwi Enda Prasetyowati. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak. Iya, alhamdulillah kabar baik ya. Alhamdulillah ya, baik. Nah, kita juga ingin tahu ya update-nya juga terkait selain penyiaran dan juga pengawasan selama Pilkada di 2024 ini. Saya awali juga dari Mas Afif terlebih dahulu ini Mas. Ya, terkait pengawasan siaran Pilkada sejauh ini dari rentetan berapa tahapan hingga saat ini khususnya. Bagaimana Mas? Ya, kita bersyukur karena di Jawa Timur ini koordinasi antar stakeholder, KPU-nya, Bawaslu-nya, KPID, juga dengan KI, lalu dengan tokoh-tokoh agama termasuk MUI, itu bisa dilakukan dengan baik sehingga kami berkomitmen dan punya kepentingan yang sama untuk saling menguatkan, mendukung agar pilkada ini bisa berjalan dengan damai, dengan aman, dan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, khusus di bidang penyiaran memang kami di KPID juga sudah membangun komunikasi dan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu yang kita sebut dengan gugus tugas pengawasan siaran pilkada. Apakah itu yang berkaitan dengan berita, berkaitan dengan iklan kampanye, termasuk juga berkaitan dengan materi-materi siaran yang lain. Selama proses tahapan pilkada ini sudah kita lakukan, ya memang tetap ada dugaan-dugaan pelanggaran yang masuk kepada kami, juga ada yang sudah kami tindak. Tetapi secara umum semua lembaga penyiaran memiliki komitmen dan juga sudah berkontribusi dalam rangka menyukseskan gelaran pilkada ini, termasuk diantara TV9 yang luar biasa memberikan ruang yang begitu banyak berkaitan dengan edukasi pemilih, termasuk penyelenggara debat juga kan, sehingga itu bisa menjadi referensi yang penting bagi masyarakat untuk mengambil keputusan siapa yang benar-benar akan dipilih atau yang sudah dipilih di hari ini, dan itulah yang nanti akan menentukan nasib dari masing-masing 38 kabupaten kota sekaligus provinsi atau gubernur yang ada di Jawa Timur ini, Mbak Putri. Oke, nah terkait tadi ada dugaan-dugaan pelanggaran dan banyak gitu ya, beberapa. Nah, evaluasinya apa sih yang paling kentara khususnya untuk di Pilkada di Jawa Timur ya? Bagaimana?
Untungnya, jadi kayak lagu ya. Oke. Untungnya kan teman-teman lembaga penyiaran itu sudah sangat berpengalaman ketika menghadapi pilkada. Karena ini kan bukan pertama kali kita menghadapi pilkada di Jawa Timur. Ada 2020, ada 2018 dan seterusnya dan sebelumnya, sehingga mereka sudah punya banyak pengalaman ketika akan menghadirkan siaran-siaran yang berkaitan dengan pilkada. Tetapi ya tetap saja karena mungkin di lembaga penyiaran itu ada beberapa yang baru gitu ya, yang baru masuk mungkin ada Gen Z atau ada generasi milenial yang baru masuk sebagai insan penyiaran, lalu mereka belum mendalami tentang ketentuan-ketentuan berkaitan dengan siaran pilkada, sehingga kemarin sempat ada lembaga penyiaran yang karena ketidaktahuan ya, kemudian mereka melakukan sesuatu yang terindikasi sebagai bagian dari dugaan pelanggaran siaran. Apa sih, Mas, yang Salah satu yang terjadi itu adalah menyiarkan iklan kampanye di masa sebelum waktunya. Jadi kan masa kampanye itu kan panjang memang ya, tetapi khusus di lembaga penyiaran itu hanya dibatasi selama 14 hari sebelum masa tenang. Nah, sebelum itu hadir, sebelum masuk waktu itu, ternyata sudah ada yang running duluan. Nah, itu kemudian kemarin ada laporan masuk ke kami, terus kami lakukan proses begitu ya, tentu berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Bawaslu. Termasuk juga kemarin ada salah satu lembaga penyiaran yang wawancara menghadirkan salah paslon gitu ya di studio, tetapi ternyata setelah diselidiki ternyata memang tiga-tiganya dihadirkan misalnya. Jadi cuman dengan jeda waktu yang berbeda. Misalkan yang nomor 1 hari ini, yang nomor 2 besok, nomor 3 besoknya lagi. Nah, akhirnya kemudian kami simpulkan ini masih dalam koridor berimbang, masih tetap memberikan ruang yang sama kepada semua pasangan, sehingga tidak sampai pada adanya tindakan sanksi yang kami berikan. Oke, baik. Mungkin saya bergeser ke Ketua Komisi Informasi Jawa Timur ini ya, Pak Edi. Lantas ini bagaimana ini ya terkait juga pengawasan siaran khususnya di Pilkada 2024 ini? Baik, terima kasih Mbak. Sebenarnya konten kami bukan penyiaran. Penyiaran itu di kawasannya Mas Afif situ. Nanti kalau ada kesana melanggar. Informasi begitu ya, oke. Baik, terima kasih Mbak. Jadi sepanjang ini saya melihat apa yang diupayakan dan apa yang sedang dilakukan sama teman-teman penyelenggara baik Bawaslu maupun KPU khususnya di Jawa Timur sudah berjalan dengan maksimal ya, yang menurut saya, walaupun mungkin ada catatan-catatan kecil itu tidak menjadi masalah, tapi sejauh ini proses-proses dari penyampaian informasi khususnya informasi pilkada ini menurut saya sudah lumayan bagus, dan kemudian ini butuh prakteknya kan hari ini ya. Kemudian mungkin sudah disosialisasikan juga, teman-teman Bawaslu juga sudah mensosialisasikan, teman-teman KPU juga sudah mensosialisasikan proses-prosesnya, bahkan sampai kerangka teknisnya juga disosialisasikan. Maka kemudian kita mengujinya mungkin hari ini ya, pas waktu proses di lapangan sampai kemudian pemilihan dan paskanya itu sejauh mana begitu. Nah, ini yang kemudian butuh kita kawal secara bersama-sama sejauh mana sebenarnya kerangka yang kemudian sudah direncanakan sama teman-teman penyelenggara itu berjalan dengan baik dan mulus, karena puncaknya hari ini yang kemudian kita bisa lihat di TPS apakah kemudian informasinya bisa diakses oleh banyak orang atau tidak, karena memang pada saat pemilihan ada beragam informasi-informasi, misalnya plano itu boleh difoto atau tidak dan seterusnya. Nanti kita akan menemukannya itu di lapangan begitu. Kalau sekarang saya belum punya datanya dan nggak bisa berpendapat sama sekali. Iya, Pak Edi ya, terkait ini ya, setiap lembaga publik juga harus ada terkait keterbukaan informasi, baik itu keuangan dan sebagainya begitu ya. Di momen pilkada ini sejauh ini seperti apa, Pak? Kalau sejauh ini sebenarnya kalau penyelenggara saya kira sudah menyampaikan semuanya informasi-informasi. Saya melihat laporan tahunan yang diberikan sama teman-teman penyelenggara ya, mungkin akhir tahun, karena tahun 2024 ini laporannya teman-teman kan tahun 2025. Sejauh laporan teman-teman 2023 di laporan yang disampaikan kepada Komisi Informasi, semuanya melaporkan dengan baik penyelenggaranya begitu ya. Nah, teman yang
masuk di wilayah penyelenggara, bukan penyelenggara ya, mungkin misalnya dalam proses yang belakangan mungkin bisa kita isu yang agak menarik mungkin terkait dengan sejauh mana sebenarnya masyarakat memantau dana kampanye, misalnya begitu ya, kampanye pasangan calon itu kan sejauh mana dengan prakteknya, terus audit hasil laporannya seperti apa, itu yang menurut saya itu menarik. Tapi kemudian ini kan klausulnya adalah apa itu para calon kan, tapi kemudian itu dititipkan kepada penyelenggara gitu. Nah ini yang kemudian sebenarnya menjadi bagian. Kalau teman-teman penyelenggara saya kira sudah menjalankannya dengan bagus begitu ya. Tinggal kita melihat prakteknya hari ini Mbak. Jadi sepanjang saya melihat ya, kita melihat di Jawa Timur sudah bagus. Dan tahun ini memang kita paham 2 kali berturut-turut 2024 ini ya, pemilu pemilu dan pemilu kada, sehingga agak apa ya, repot banget teman-teman dari penyelenggara itu, sehingga kita sangat mau memahami dan memaklumi bahwasanya teman-teman sedikit kredit begitu ya, sehingga belum maksimal dalam memberikan menyampaikan informasinya, itu wajar. Tapi kemudian sejauh ketika misalnya teman-teman tidak dalam proses penyelenggaraan, teman-teman sudah berkomitmen untuk menjalankan itu semuanya dengan baik gitu. Nah, ini juga diinformasikan bahwa Ketua KI Pusat pernah berkata bahwa transparansi tahapan pemilu ini meningkatkan kepercayaan masyarakat atau trust dari masyarakat. Nah, ini kalau di Jawa Timur sendiri bagaimana menurut Pak Edi? Betul. Jadi sebenarnya kita kan melihat begini ya. Jadi prosesnya ada rumusnya itu TPA ya. Oke. Jadi proses apapun khususnya pemerintahan atau prosesnya pemilu, transparansi itu ya, keterbukaan itu akan mendorong partisipasi. Jadi saya tidak yakin ketika misalnya para penyelenggara itu tidak mengumumkan, tidak menyampaikan kepada masyarakat, masyarakat tidak tahu calon-calonnya, masyarakat tidak paham terkait dengan visi misi calon-calonnya, partisipasi itu akan ada gitu. Nah, ketika kemudian semuanya sudah terbuka dan semua proses itu disampaikan secara terbuka dan masyarakat paham, maka partisipasi itu akan muncul gitu ya. Mereka akan terlibat memilih. Jadi jangan harap para penyelenggara itu kalau kemudian tidak melakukan sosialisasi banyak, terus kemudian partisipasi pemilihnya meningkat gitu ya. Nah, baru kemudian ketika misalnya partisipasinya tinggi, check and balance yang kemudian dilakukan oleh masyarakat terhadap proses pemilu kada, maka kemudian akuntabilitas itu akan terjaga. Kenapa? Bisa terjaga karena ada check and balance dari masyarakat dan penyelenggara, dari kelompok-kelompok di luar penyelenggara yang kemudian melakukan pemantauan secara independen maupun secara struktural terhadap proses-proses penyelenggaraan itu begitu, sehingga akuntabilitas dari proses pemilu kada itu bisa terjadi. Iya, pastinya sangat berpengaruh begitu ya atas kepercayaan masyarakat. Baik, terima kasih Pak Edi. Saya bergeser ke Bu Enda terlebih dahulu nih ya, sebagai dari Bawaslu Jatim. Lantas bagaimana ini Bu Enda untuk terkait Pilkada 2024 ini? Ya, Pilkada 2024 ini tentu saja peran Bawaslu adalah mengawasi di segala semua tahapan ya Mbak ya, tahapan Pilkada di 2024, baik mulai sebelum kampanye maupun kampanye. Apa saja yang Bawaslu lakukan pada saat kampanye ya, itu kita melakukan pengawasan yang tahapannya beririsan Mbak. Ya, yang pertama pengawasan kampanye yang di tanggal yang di tahapan itu di tanggal 25 September sampai 25 November, dan juga pengawasan cyber ya, pengawasan cyber dan juga pengawasan logistik sejak dari perencanaan, pengadaan, pencetakan dan pendistribusian sampai dini hari tadi, ya sampai malam tadi dan juga dini hari tadi. Selanjutnya pengawasan data pemilih yang dimulai dari awal tahapan pilkada ya. Selanjutnya pengawasan pembentukan KPPS. Nah setelah itu pembentukan TPS yang mempunyai masa kerja 23 hari. Nah pembentukan gugus tugas ini tadi sudah disampaikan oleh teman-teman KPID ya, kita memang ada yang namanya gugus tugas Mbak, yang terdiri dari 3 lembaga, Bawaslu, KPU dan KPID. Kemarin sempat kita beberapa rapat koordinasi ya, kurang lebih sekitar 4 kali ya, banyak hal yang memang yang ada masukan dan lain sebagainya. Hanya menambahkan untuk yang gugus tugas ini tidak hanya siaran, tetapi kita mengawasi juga terkait berita-berita yang itu dimuat di laman web resmi dari
penyiar dari televisi ataupun radio, begitu Mbak. Oke, nah terkait evaluasinya sendiri yang terjadi atau yang paling kentara di Pilkada tahun ini apa ini, Bu Dwi? Iya, kalau kita bicara evaluasi, tentu saja kita harus melihat dari banyak hal ya, mulai dari laporan dan juga partisipasi. Kami Bawaslu mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut aktif pengawasan partisipatif, Mbak. Ya, kalau kita lihat dari partisipasi kalau di Bawaslu berbeda parameternya dengan KPU. Kalau di Bawaslu ini tidak hanya pada saat masyarakat menggunakan hak suaranya pada saat hari H nanti, tetapi bagaimana masyarakat juga bisa mengawasi jalannya tahapan proses pilkada ini dengan mungkin banyaknya laporan. Nah, laporan yang kita terima sampai detik kemarin tanggal 26 yaitu sejumlah 258 total laporan laporan dan temuan yang sudah teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota dan juga provinsi memprosesnya. Laporan terdiri 224 laporan dan temuan 34. Nah, tentu saja evaluasi yang lain adalah bagaimana kita mengoptimalkan pengawasan cyber. Pengawasan cyber ini kita sudah melakukan membuat form A sejumlah 7.597 se-Jawa Timur, Mbak. Nah, ini karena bagaimanapun masyarakat tidak lepas yang namanya dengan media sosial, ya kan? Ya, apalagi kemarin pada saat masa tenang kita tetap melakukan pengawasan apakah ada kampanye di masa tenang atau sampai hari ini pada saat pemungutan suara, begitu. Oke, laporan atau temuan apa sih Bu Endah yang juganya sering dilaporkan oleh masyarakat pada Bawaslu ini? Iya, tren yang menjadi laporan yang menjadi kasus yang paling banyak berdasarkan informasi yang kami dapat, kami tarik data dari teman-teman yang ada di bawah, yaitu terkait ASN, netralitas ASN. Netralitas ASN ini terkait dugaan pelanggaran undang-undang lainnya. Di sini ada angka 12% dan kepala desa 10%, Mbak, begitu. Ini yang mewarnai lebih banyak begitu laporan maupun temuan yang ada di Bawaslu. Baik, nah lantas ini tadi juga sempat disinggung mengenai hoax yang juga beredar di media sosial. Apa ini untuk pengawasan hoax di Jawa Timur khususnya di momen pilkada kali ini? Iya, baik. Untuk pengawasan cyber kita sudah membuat form A-nya 7.000 lebih Dan di sini kita sudah meneruskan temuan konten yang itu mengandung dugaan ITE, Mbak ya. ITE itu sekitar 40 konten. Yang itu mengandung dugaan hoax dan ujaran kebencian. Nah, dan ada 12 konten yang ini kita teruskan kepada Divisi Penanganan Pelanggaran yang itu mengarah ada potensi dugaan pelanggaran kampanye. Selanjutnya ada juga laporan kepada dari masyarakat yang 2 laporan dari masyarakat yang ditengarai itu berasal dari Kediri dan Probolinggo, begitu. Konten-konten tadi yang sudah kami klasifikasikan yang mengandung dugaan ITE itu sudah kita kita teruskan juga, dan ada juga konten yang memang itu ada ujaran kebencian ataupun fitnah itu sudah kita laporkan ke Bawaslu RI agar supaya nanti bisa direkomendasikan untuk take down dan lain sebagainya gitu, Mbak. Oke, sanksi sejauh ini apakah hanya take down atau seperti apa sih, Bu Endah? Iya, itu kita bedakan tadi jenisnya ya. Kalau ITE tentu saja dengan undang-undang ITE yang nantinya proses adalah pihak kepolisian. Kalau penanganan pelanggaran yang tadi ada 2 konten yang berpotensi dugaan pelanggaran kampanye ini akan diproses. Akan diproses apakah kampanye ini masuk kepada pidana atau nanti kepada administrasi begitu. Oke, nah ini Bu Endah, mungkin apakah kita bisa membandingkan ini antara pemilu yang Februari lalu dengan pilkada di saat ini, bagaimana menurut Bu Endah dari Bawaslu Jawa Timur khususnya untuk masyarakat Jawa Timur ini?
Iya, kalau pemilu ini kan lebih kompleks ya, Ya. karena memilih perwakilan rakyat dan presiden. Kalau yang pilkada ini konfliknya lebih kentara pada saat di daerah, di masing-masing daerah, Oke. begitu ya. Iya, apa namanya, lebih kepada pengawasan cybernya ini lebih banyak ya daripada yang sebelumnya ya. Jadi kami selalu apa namanya, meniti beratkan kepada beberapa titik yang memang kita harus awasi. Salah satunya tadi itu cyber itu, Mbak. Begitu. Oke. Kalau memang ya kalau kita membandingkan, lebih baik kita bisa membandingkan pilkada 2020 dengan pilkada yang sekarang. Iya. Begitu ya. Ya, mudah-mudahan yang pilkada sekarang apa namanya, lebih baik ya, lebih baik daripada 2020. Tapi untuk laporannya sebenarnya lebih banyak yang sekarang ini, pilkada yang 2004 ini. Nah, laporan lebih banyak berarti di sini ada trust masyarakat kepada Bawaslu dan pengawasan partisipatif ya, ikut serta masyarakat untuk mengawasi jalannya pilkada ini. Mereka sudah mulai merasa memiliki ini demokrasi kita bersama, mulai apa namanya, kepercayaan itu semakin meningkat karena banyaknya juga laporan yang ada di Bawaslu. Oke, Gitu, Mbak. baik. Wah, luar biasa ini ya. Saya bergeser ke Gus Ubed ini ya, dia sebagai sekretaris MUI Jawa Timur. Iya. Wah, ini juga sudut pandangnya dari MUI Jawa Timur, khususnya ini ya, bagaimana untuk terkait gelaran Pilkada 2024 di Jawa Timur ini gimana? Ya, MUI itu kan ada dua tugasnya. Iya. Pertama sebagai sodikul hukumah, mitra pemerintah, Baik. termasuk dalam penyelenggaraan pemilu, itu kita namanya sodikul hukumah. Kedua itu khodimul ummah, itu kita melayani masyarakat. Dari dua tugas tersebut, maka MUI itu mempunyai instrumen untuk melakukan itu. Pertama, ada yang namanya tausiah. Oke. Kemudian ada yang namanya fatwa. Maka kita sebagai lembaga yang bernaung di sana, organisasi keagamaan dan ulama-ulama tentunya, ada tausiah kebangsaan yang disampaikan oleh Ketua Umum MUI Pusat ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu di Polda Jawa Timur, di sana ada kebetulan ada Kapolri, ada juga Panglima TNI, itu ada tausiah kebangsaan dan doa, kan begitu. Kemudian beberapa waktu yang lalu di Jatim Expo di Diandra ya, di Diandra itu juga KPU melaksanakan hal yang sama. Kemudian di Jawa Market kemarin KPU RI juga melakukan hal yang sama. Maka dalam konteks ini sebagai sodikul hukumah, kita juga berkewajiban bagaimana pemilu ini berjalan dengan baik, transparan, jujur, adil. Itu merupakan kewajiban kita bersama. Melalui tausiah kebangsaan itu kita bisa memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat bahwa yang namanya pemilu tanggung jawab kita semuanya. Apabila ada tadi konten hoax dan lain sebagainya, pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar, maka di sini MUI Jawa Timur mengatakan, khususnya Jawa Timur ini kan, inja akum fasikun binamba'in fatabayyanu. Apabila ada datang kepada kalian orang-orang fasik yang mengabarkan berita yang tidak benar, maka pertama adalah melakukan klarifikasi. Bagaimana bentuk klarifikasinya? Ada lembaga-lembaga yang sudah berkompeten, ada KPID, ada Komisi Informasi, ada Bawaslu. Itu sebenarnya tugasnya pertama adalah melakukan, selain pengawas, ada klarifikasi terlebih dahulu agar tidak terjadi potensi-potensi konflik yang terus berkepanjangan. Maka lembaga-lembaga yang ada yang secara otoritatif diberikan kewenangan oleh perundang-undangan, maka berkewajiban yang pertama melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Baru memang ketika ada bentuk-bentuk pelanggaran, maka ada mekanisme yang sudah ditetapkan oleh regulasi dan perundang-undangan bagaimana proses itu semuanya. Dan di sini kapasitas MUI adalah memberikan tausiah kebangsaan dan fatwa agar bagaimana jalannya pemilu ini sesuai dengan koridor-koridor hukum dan kesepakatan-kesepakatan yang sudah di ijma yang sudah dilakukan oleh para penyelenggara pemilu melalui regulasi ya, tentunya regulasi yang dipegangi secara bersama-sama. Maka dalam konteks ini Majelis Ulama Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Timur bersama para penyelenggara pemilu termasuk di KPID, Informasi maupun Bawaslu, KPU tentunya,
Ini bersama-sama bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat agar pemilu berjalan dengan aman. Walaupun di beberapa daerah, misalkan di Sampang, di Lumajang, di beberapa tempat yang lain, itu ada riak-riak konflik ya yang berujung semacam apa ya, korban ya, korban. Itu tentu tidak boleh untuk terjadi dan terulang kembali, apalagi dalam skala yang lebih luas. Itu harus kita antisipasi bersama. Maka lembaga-lembaga penyiaran dan kita itu berupaya untuk mengedukasi masyarakat, tidak perlulah gelaran-gelaran seperti sampai mengorbankan nyawa. Jadi seperti itu yang penting sekali untuk dikawal bersama. Nah, poin-poin apa aja sih yang disampaikan dalam tausiah kebangsaan dari MUI? Yang pertama, ya untuk menghindari kita golput dan sebagainya, itu di dalam poin pertama tausiah kebangsaan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat itu adalah... Kita tahan dulu, baik. Beberapa poin-poinnya kita akan gitu jelaskan ya. kembali di segmen selanjutnya begitu ya, Gus Sobat ya. Tentunya pemirsa juga mungkin ada beberapa yang masih belum merasa penting begitu ya. Emang penting ya nyoblos ini? Nah, mungkin boleh ini mendengarkan apa yang disampaikan poin-poin dari MUI Jawa Timur khususnya. Usai jeda kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami dalam Mengawal Suara Rakyat Pilkada Serentak 2024. Baik, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Mengawal Suara Rakyat Pilkada Serentak 2024 di TV 9 Nusantara. Masih bersama saya Putri Umairah dan juga beberapa narasumber di sini, di mana kita masih berbicara mengenai penyiaran dan pengawasan Pilkada Serentak 2024 ini. Sebelum kita lanjutkan bersama dengan narasumber di studio maupun yang bergabung secara virtual, ada laporan secara langsung dari reporter kami. Saya sapa terlebih dahulu Purnawa Ziarodin. Ya, Purnawa, selamat siang. Ya, selamat siang Pojong. Oke, bagaimana ini bisa melaporkan secara langsung ya dari TPS tempat lokasi Bu Hovifah mencoblos ya? Silakan. Oke, baik. Selamat siang pemirsa TV 9 Nusantara. Masih dalam program laporan terkini seputar gelaran Pilkada Serentak 2024. Pada hari ini, Rabu 27 November, tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur melakukan pemungutan suara di 3 TPS yang berbeda. Jadi saat ini bisa kita lihat bersama, saya sedang berada di TPS nomor 19, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, di mana tempat TPS ini adalah tempat pencoblosan dari pasangan paslon nomor 2, Hovifah Indar Parawansa. Bisa kita laporkan bahwa pada pagi hari tadi Hovifah beserta keluarganya sebelum melakukan pencoblosan yakni melakukan ritual seperti biasanya, yakni melakukan ziarah kepada orang tua, kepada keluarga dan suaminya yang terletak di pemakaman umum Wonocolo, Kota Surabaya. Setelah melakukan ziarah, Hovifah kemudian melakukan pencoblosan yakni di TPS nomor 19 Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, yang tidak jauh dari kediamannya, hanya sekitar 100 meter dari kediamannya. Hovifah dikawal atau bersama 2 putranya yakni Ali Mananggali dan kemudian Ja'far Mananggali. Mereka menggunakan dress code warna putih-putih, kemudian dilanjutkan untuk memasuki ke lokasi TPS. Saat berada, menurut pantauan kami TV 9 Nusantara, bahwa Hovifah pada pukul 9 menerima surat suara, kemudian melakukan pencoblosan tepat pada pukul 9 tersebut. Setelah melakukan pencoblosan, Hovifah sempat menemui teman-teman awak media. Kemudian Hovifah berpesan bahwa untuk masyarakat menggunakan hak pilih suaranya, karena menurutnya bahwa satu suara sangat berharga untuk kepentingan demokrasi kita lebih baik lagi.
Selain itu, Khofifah juga meminta kepada seluruh saksi, para relawan tim pemenangan di setiap TPS seluruh Jawa Timur untuk tetap melakukan proses dengan baik, jangan lengah, kemudian tetap menjaga nilai-nilai kesopanan yang telah diterapkan. Jadi seperti itu, Bu Cum. Baik, terima kasih Purnawa laporannya secara langsung dan selamat bertugas. Baik, oke. Bangsa melalui kepemimpinan Halo, Bu Cum? provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia. Terima kasih. Setelah mencoblos nanti kegiatannya apa lagi, Bu? Saya sementara mengkoordinasikan dengan tim data center karena pasti mereka sudah mulai terkonfirmasi kalau ada TPS yang saksinya belum terpenuhi dan masih dimungkinkan untuk bisa diisi saksi dalam maupun saksi luar gitu. Jadi paling tidak ada saksi luar yang bisa diisi oleh semua relawan ini, semua terkonfirmasi melalui tim data center di 2 titik. Jadi ada titik di posko di Ponorogo, ada titik di Padesangan. Bismillah, kita sudah melakukan berbagai ikhtiar, insya Allah sangat maksimal. Semua elemen memberikan sinergi kolaborasi luar biasa. Mereka memberikan doa dukungan yang luar biasa. Sampai dengan pagi hari ini pun sebetulnya kita diberi kejutan oleh masyarakat di kampung di mana saya dilahirkan dan dibesarkan. Ketika saya usai ziarah ke makam kedua orang tua saya, kemudian kedua Mbah Kakung, Mbah Putri dan suami saya, masyarakat banyak sekali yang berkumpul di depan pintu makam dan mereka memberikan doa dukungan yang luar biasa dengan kalimat-kalimat yang memberikan semangat kepada kami untuk memaksimalkan ikhtiar hari ini. Semua saya minta mengawal, semua tim relawan. Ketika kita sudah berikhtiar maksimal, maka sekarang ini kawal suara rakyat sampai dengan proses pemilihan selesai, penghitungan selesai di TPS, penghitungan selesai di PPK, penghitungan selesai di tingkat kabupaten, dan penghitungan selesai di tingkat provinsi. Saya mohon semua relawan, partai-partai pengusung, semuanya mengawal proses pilihan rakyat pada hari ini. Bu, target kemenangan, Bu. Target kemenangan, Bu. Ya, tentu karena kami berikhtiar sangat maksimal, sinergitas kolaborasi luar biasa, kami tentu berharap kami menang signifikan. Berapa persen, Bu? Cukup itu. Satu putaran, Bu, optimis? Memang satu putaran, Mas. Itu ya, kawan-kawan, terima kasih semua. Ya, itulah tadi pemirsa, tadi kita sudah saksikan bersama wawancara secara langsung bersama dengan calon gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa, dan juga laporan secara langsung dari reporter kami Purnawa dari Surabaya. Dan kita akan lanjutkan kembali, yaitu mengawal suara rakyat Pilkada Serentak 2024 yang kita balut dengan dialog juga. Sudah bergabung bersama kami, yaitu Pak Nyarwi Ahmad, PSD pengamat politik UGM. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Nyarwi. Selamat siang. Ya, kabar baik ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Oke Pak Nyarwi, sebagai pengamat politik dari UGM ini ya, kita juga ingin tahu bagaimana sih budaya partisipatif di pemilihan kepala daerah khususnya di masyarakat menurut pengamatan dari Pak Nyarwi. Ya, pilkada itu bagian dari pemilu, itu sama dengan pemilu-pemilu yang lain ya. Ada pemilu legislatif kemarin Februari 2024. Pilpres juga, pemilu presiden, wakil presiden gitu ya. Cuma memang bedanya kan kalau pemilu legislatif itu pemilih itu biasanya kan banyak banget ya, milih banyak banget, dan itu apa namanya partai pertimbangan gitu. Kemudian juga apa namanya calon-calonnya juga dari DPRD provinsi, kota, kabupaten sampai DPR RI. Nah kalau ini kan
lebih sederhana ya. Putri ya, Rata-rata yang memilih itu kan hanya pemilu untuk legislatif, pemilu untuk gubernur misalnya, kemudian pemilu kabupaten atau wali kota. Nah, di sini yang kemudian saya kira lebih simpel lah ya, dan rata-rata para pemilih ini lebih mudah ya melihat kotak suara, kemudian memilih menentukan calon mana yang akan dipilih. Dan ini kan biasanya juga ada banyak tipologi pemilih ya. Ada yang pemilih itu biasanya menentukan jauh-jauh hari. Nah, biasanya sudah punya pilihan ya, misalnya untuk gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur siapa yang mau dipilih gitu ya. Surabaya misalnya siapa yang mau dipilih gitu ya. Kabupaten mana lagi gitu ya, di semua Jawa Timur gitu. Itu siapa yang mau dipilih itu rata-rata sudah punya. Itu punya karena mungkin ya afiliasi partai, dekat, udah kenal, atau juga tidak terkait partai, tapi mungkin sudah lihat track record, rekam jejak, program atau jenisnya. Nah, tapi ada juga yang pemilih yang kemudian menentukan itu dari sisi waktu ya. Detik-detik pemilihannya itu ketika bahkan di kotak suara sebelumnya. Sebenarnya apa itu yang menyebabkan itu, Pak Nyarwi? Ini yang sering disebut pemilih bimbang, swing voter. Di pemilih yang belum menentukan juga bisa undecided voter. Biasanya banyak faktor ya, Putri ya. Ada karena mungkin sama-sama bagus gitu ya. Sama-sama bagus itu artinya, wah ini menarik programnya ini juga menarik programnya, ini menarik juga gitu. Atau rasa ini ya sama-sama kenal gitu ya, sama-sama tahu, wah ini yang mana kan gitu, ragu-ragu gitu. Atau sebaliknya sama-sama tidak tahu, wah ini sebenarnya saya juga nggak kenal semuanya nih, kan gitu. Atau sama-sama merasa programnya tidak ada yang menarik, wah ini sama-sama aja tuh programnya ya paling begitu saja misalnya begitu ya. Nah itu juga biasanya kalau kategori pemilih ya, pemilih yang rasional gitu, terlalu pertimbangan rasional, hanya program agak majuan kawan. Ada juga yang pemilih itu lebih ditentukan faktor psikologis ya. Mana yang lebih nyaman, lebih dekat, lebih cocok ya, lebih enak gitu ya, lebih ya pokoknya itulah yang karena faktor psikologis ya. Nah yang ketiga itu biasanya karena faktor sosiodemografis ya. Ini tokoh dari NU misalnya begitu. Ini tokoh dari organisasi atau apa. Ini misalnya sama-sama dari daerah saya. Atau ini sama-sama perempuan. Nah, kalau perempuan semua ternyata misalnya. Ini misalnya. Jadi itu sangat berpengaruh begitu ya, Pak Nyarwi. Nah, Pak Nyarwi mungkin kita tahan dulu nih ya. Ternyata banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana budaya partisipatif ini bisa meningkat atau menurun begitu ya. Kita tahan dulu, masih ada beberapa laporan ini Pak Nyarwi dan juga beberapa narasumber. Kita dengarkan dulu pemirsa. Ini ada laporan dari secara langsung yaitu dari Kuri. Ya, kami persilakan Kuri untuk melaporkan secara langsung. Ya, halo. Ya, Bu. Ya. Baik, silakan Kuri. Ya. Ya, halo. Ya, baik, silakan bisa dilanjutkan. Audionya tadi sempat tidak masuk. Ya, silakan. Baik. Tapi naknya betul ya? Ini. Betul. Cek betul. Dulu. Ya.
Oke. Baik, sepertinya masih akan tertunda ya untuk laporan secara langsung dari Kuri Aini di Surabaya yang melaporkan secara langsung dari TPS 16 tempat calon gubernur Jawa Timur, Ibu Risma yang mencoblos secara langsung di TPS 16. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya, kita akan kembali bersama dengan ada laporan kembali nih ya dari reporter kami yaitu Ali Husnan yang akan melaporkan secara langsung dari lokasi calon wali kota Surabaya, Eri Cahyadi. Ya, silakan Ali Husnan. Baik, ya Putri di studio. Baik, pemirsa, saat ini saya sedang berada di TPS 04 RW 11 Kelurahan Karah, Kecamatan Ketintan, Surabaya. TPS 4 ini menjadi tempat di mana calon wali kota Surabaya, Eri Cahyadi, memberikan hak suara politiknya pada Pilkada serentak 27 November tahun 2024. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa, sebelum berangkat ke TPS, Eri Cahyadi, Eri beserta istri terlebih dahulu menyempatkan diri untuk sungkem atau mencium kaki ibu kandungnya. Kemudian Eri dan keluarga mendatangi ibu mertuanya, Suparni, yang kediamannya tidak jauh dari kediaman Eri Cahyadi. Tapi putus-putus. Eri beserta istri sungkem mencium kaki dan meminta restu sebelum mencoblos. Cium kaki dan meminta doa restu bagi Eri Cahyadi itu menjadi tradisi dalam setiap hajatan politiknya, di mana Eri dan istri sebelum berangkat ke TPS terlebih dahulu meminta doa, memohon doa restu kepada orang tuanya, kepada ibu kandungnya maupun kepada ibu mertuanya. Eri bersama istri Rini Indriani dan kedua anaknya Alfanana Putri dan Rahmat Haidar Pasha kompak mengenakan pakaian kemeja putih dan celana jeans. Sekitar pukul 07.30 pagi tadi, Eri dan keluarganya keluar rumah menuju TPS yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari kediamannya. Setiba di TPS 04, Eri disambut begitu antusias oleh masyarakat dan warga sekitar. Dan terlihat pula saat memasuki TPS tempat di mana Eri memberikan hak suara politiknya, Eri disambut begitu meriah, disambut dengan haldroh dan berbagai sambutan-sambutan lainnya. Tiba di TPS, Eri dan keluarga seperti masyarakat dan warga biasa terlebih dahulu mengantri untuk kemudian dipanggil untuk mencoblos atau memberikan hak suara politiknya. Dan setelah mencoblos, Eri beserta keluarganya keluar dari TPS sekitar pukul 08.30. Sebelum keluar meninggalkan TPS, Eri Cahyadi sempat menyapa awak media dan memberikan statementnya terkait Pilkada serentak 27 November 2024. Berikut wawancara kami dengan calon petahana wali kota Surabaya, Eri Cahyadi. Berikut wawancara Eri Cahyadi. Orang tua apa yang sampaikan, Pak? Setiap saya ada kegiatan, setiap ada yang hajat, saya pasti bertemu dengan orang tua saya dulu. Dan itu adalah ritual saya yang paling saya lakukan dimanapun, kegiatan apapun, dalam kesulitan apapun, saya pasti bertemu dengan orang tua saya, meminta doanya beliau, sambil saya mencium kakinya beliau. Ketika saya mencium kakinya beliau, saya berdoa pada Gusti Allah. Itu selalu yang saya lakukan. Mulai saya SMA sampai hari ini tidak pernah berubah, dan saya mengajarkan kepada istri dan anak-anak saya seperti itu. Karena ridhonya orang tua adalah ridhonya Gusti Allah, ridhonya Tuhan kita. Itu aja sebenarnya.
Putri, Oke. demikian wawancara dari calon wali kota Surabaya, Eri Cahyadi. Demikian pula laporan dari kami, dari saya, dari TPS 04 RW 11 Kelurahan Karah Kecamatan Ketintang Surabaya. Kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Ali Husnan yang sudah melaporkan secara langsung terkait update terkini, yaitu laporan secara langsung dari TPS 04 tempat Cawali Kota Surabaya mencoblos secara langsung. Dan pemirsa, kita masih melanjutkan tentunya dialog kami bersama dengan beberapa narasumber kami. Tadi sempat tertunda, yaitu bersama dengan pengamat politik UGM Pak Nyarwi Ahmad PSD yang tadi sudah menyampaikan bagaimana berapa tipe-tipe dari para pemilih begitu ya untuk partisipasi di pilkada tahun ini khususnya seperti apa. Nah, Pak Nyarwi, baik. Ya, Pak Nyarwi, terkait dinamika selama masa kampanye, masa tenang hingga hari ini pencoblosan, kalau menurut pengamatan dari Pak Nyarwi bagaimana, Pak? Ya, biasanya kalau pemilu seperti pemilu kada itu tidak rata ya. Ada beberapa daerah yang partisipasinya tinggi gitu ya. Antusias gitu. Ada juga yang kadangkala rendah. Biasanya di beberapa daerah perkotaan itu potensinya rendah. Bisa saja orangnya tinggal di tempat lain gitu ya, atau tidak merasa punya harapan sesuatu yang berbeda gitu ya. Untuk menggunakan hak suaranya. Ada juga yang mungkin sebaliknya termobilisasi menjadi tinggi karena semangatnya pengen gitu ya calon yang didukungnya itu bisa memenangkan ya, atau tidak kalah seperti itu. Apalagi yang daerah-daerah kompetitif gitu ya, yang dimana persaingannya sangat ketat ya. Ini juga saya kira jamak dijumpai ya di berbagai daerah di Indonesia. Karena pilkada hari ini kan ratusan ya. Putri ya, seluruh Indonesia gitu, di level provinsi, di level kabupaten kota itu banyak sekali gitu. Dan saya kira pemilih ini juga macam-macam pertimbangannya ya. Ada yang mungkin tidak memilih karena bekerja gitu, tapi saya kira di banyak tempat juga berusaha ya untuk menyempatkan diri menggunakan hak pilihnya. Dan ini juga tergantung dari bagaimana kemampuan masing-masing tim dan calon gitu untuk meyakinkan ya, mempersuasi pemilih sebelum hari tenang yang lalu untuk kemudian menggunakan hak pilihnya. Karena kan bagaimanapun ini momen tidak setiap tahun gitu ya, tidak setiap hari, tidak setiap bulan. Yang saya kira juga momen spesial gitu, daerah-daerah masing-masing akan punya kepala daerah baru misalnya begitu. Dan saya kira itu juga di beberapa tempat juga menjadi prioritas ya bagi warga-warga ya di seluruh Indonesia, seluruh daerah Indonesia. Iya, Pak Nyarwi, ini terkait pilkada tahun ini juga begitu seksi dicermati ya, terkait yang hangat akhir ini dibahas, diperbincangkan adalah antara koalisi lokal nasional, baik itu relasi Kim, Si Merah, atau Jokowi efek yang dibilang endorse dan sebagainya. Nah, bagaimana menurut pandangan dari pengamatan dari Pak Nyarwi? Ya, efek dari koalisi itu kan saya kira efek ada dua ya. Yang satu paling enggak ya itu kepada mesin partai. Biasanya partai yang calon yang didukung koalisinya banyak, itu biasanya ya, walaupun tidak semuanya, itu punya sumber daya kampanye dan juga tim yang lebih kuat. Itu biasanya begitu. Tapi ini juga tergantung dari militansi ya, kekuatan mesin partai, gitu, keaktifan mesin partai ya. Itu satu. Terus yang kedua biasanya koalisi itu juga dampaknya juga ke pemilih. Ada beberapa daerah yang pemilihnya itu lebih suka kalau partai pengusungnya itu banyak. Ada juga sebaliknya, beberapa daerah yang pemilihnya itu kadang kurang atau bahkan tidak suka kalau partai pengusungnya banyak. Karena kalau pengusung partai banyak misalnya itu kan dianggap kepentingan partai terlalu banyak ya, dan itu bisa mengganggu kinerja kepala daerah. Atau paling enggak kepala daerah akan melayani hanya sekedar melayani kepentingan partai tapi tidak melayani, tidak memprioritaskan kepentingan masyarakat. Atau sebaliknya, dengan misalnya dapat dukungan dari partai yang banyak, itu mengindikasikan gitu ya, calon ini memang dapat dukungan kuat dari partai sehingga kalau nanti dia bekerja terpilih, itu justru memudahkan ya cara kerja dia gitu. Nah itu pada level daerah ya. Belum kalau kaitannya dengan partai-partai di pusat. Ada kalanya misalnya juga saya kira juga biasanya ke pemilih ya, pemilih juga melihat gitu kalau partai ini didukung oleh partai yang selama ini menjadi partai pemenang di pusat,
itu juga memudahkan ya kemampuan kepala daerah nantinya khususnya di level provinsi untuk bisa mengagendakan program-program secara baik ke masyarakat, termasuk program-program pemerintah pusat. Tapi gitu ya, tapi efek ini biasanya juga jarang dilihat secara langsung oleh pemilih, Putri. Karena pemilih itu kan biasanya lihatnya figur gitu ya. Lihatnya kinerja yang tampak ke mereka, program-program yang sudah pernah ditunjukkan gitu. Paling enggak sosok dan citra tokoh itu di mata mereka yang mereka tahu. Biasanya hanya sebatas itu. Karena apa? Pemilih yang bisa mencerna yang kompleks gitu ya terkait calon maupun koalisi partai pendukungnya itu tidak banyak. Pertama tidak banyak orang suka ngomongin politik. Ya walaupun di daerah Jawa Timur mungkin banyak lebih suka bahas politik, tetapi politik yang dibahas kan biasanya juga politik figur ya, bukan politik partai gitu. Mungkin lebih dominan membahas politik ormas, misalnya NU ini kemana di Jawa Timur ini sungguhnya. Nah itu mungkin lebih seksi dibahas gitu ya dibandingkan partai-partai pendukung atau dibandingkan calon-calon gitu ya. Nah, NU ini harusnya yang ideal kayak apa nih? Nah, itu yang biasanya lebih banyak dibahas atau Gus ini, Gus itu atau Kiai ini, Kiai itu sesungguhnya dukung siapa ya? Kok kemarin ada yang bertamu juga dibuka pintunya terus ada yang datang juga ikut ditemani, itu kan dukungnya ke sana. Ini boleh deh nanti boleh dibahas ya sebagai pengawal politik juga bagaimana sudut pandangnya. Nanti kita juga bisa ngobrol juga bersama dengan berbagai narasumber ini ya. Namun kita akan masuk pada laporan reporter kami yang tadi sempat tertunda yang akan melaporkan secara langsung tentunya yaitu dari reporter kami Kuri. Saya sapa terlebih dahulu. Halo Kuri. Halo Pucung. Iya, oke, silakan Kuri bisa melaporkan secara langsung. Baik, terima kasih Pucung. Jadi pemirsa, saat ini saya sedang berada di data center KPU Jatim. Kami akan menyampaikan laporan situasi saat Risma mencoblos di kediamannya tadi, yaitu di RT 1 RW 4 Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, tepatnya di TPS 16 begitu. Dan tadi juga terlihat Risma menjadi pencoblos pertama dan datang lebih awal, selama 30 menit lebih awal di TPS 16, dan beliau menunggu sendiri tidak bersama anak ataupun suaminya. Dan juga tadi pun Risma terlihat memakai baju atau kemeja warna putih dan setelan celana warna hitam, dan sempat menyapa warga yang berada di lingkungan TPS itu juga. Dan juga tadi Risma menyatakan bahwa nanti ketika waktu perhitungan suara sementara atau quick count, nanti Risma tidak akan memantau hasil hitungan suara sementara atau quick count nanti sore, karena Risma mengaku ingin lebih fokus untuk menyiapkan langkah-langkah ke depannya ketika nanti beliau terpilih menjadi Gubernur Jawa Timur begitu. Dan berikut kami tayangkan wawancara dari Tri Risma hari ini. Oh no. Sebentar. Saya. Stanza 3. Tutup ya. Ada 65 nih. Ya baik Putri, dan berikut tadi laporan sementara dari kami akan terus mengupdate terus perkembangan dari pencoblosan atau Pilkada 2024 kali ini. Dan juga perlu diketahui juga pemirsa bahwa calon gubernur nomor urut 1 Luluk Hamidah juga melakukan pencoblosan di kediamannya di Jombang, Jawa Timur. Dan kami kembalikan ke studio Putri.
Baik, terima kasih Kurnia Aini yang sudah melaporkan secara langsung tentunya di lokasi tempat calon Gubernur Jawa Timur, yaitu Tri Risma hari ini, lokasinya di TPS di Kota Surabaya juga begitu ya. Nah, pemirsa, kami masih melanjutkan kembali nih perbincangan kita terkait bagaimana mengawal suara rakyat Pilkada serentak 2024 terkait penyiaran dan juga pengawasan di Pilkada 2024 kali ini. Nah, masih bersama dengan Pak Nyarwi Ahmad, saya masih ingin bertanya nih ya sebagai pengamat politik UGM, Pak Nyarwi. Pak Nyarwi, lantas apa ini yang bisa dievaluasi atau bisa ditingkatkan kembali khususnya untuk para penyelenggara dan juga gugus tugas yang menyelenggarakan Pilkada di 2024 ini, apa yang bisa disampaikan? Silakan. Saya kira dari waktu ke waktu ya teman-teman penyelenggara itu punya pengalaman ya untuk meningkatkan kinerjanya ya. Misalnya pola-pola penyelenggaraan di level KPPS, TPS itu, belum lagi soal data, belum lagi soal banyak sekali ya. Sistem yang ada sekarang, saya kira saat ini sudah bagus lah secara umum saya lihat. Tidak ada terlalu banyak isu-isu yang kemudian potensial ya menyerang ke penyelenggara maupun pengawas itu sendiri. Tapi memang kadangkala ya hal-hal yang terkait ketidakpuasan itu akan selalu muncul, Putri ya. Di mana-mana itu hal yang wajar gitu. Tapi balik lagi, saya yakin ya teman-teman penyelenggara itu sadar betul bahwa reputasi, kredibilitas, integritas penyelenggara pemilu itu menjadi jantung keberhasilan ya proses demokrasi lokal kita di Pilkada hari ini. Sehingga saya kira juga secara umum saya kira ada kehati-hatian di sana, dan saya kira juga pasti ada kontrol dan evaluasi, monitoring, supervisi juga dilakukan secara bertingkat gitu ya untuk menjadikan Pilkada ini lebih baik gitu ya. Artinya hasilnya juga memuaskan ya. Kalau saya sendiri tidak terlalu risau dengan para teman-teman penyelenggara, yang justru saya termasuk agak khawatir itu terkait partisipasi. Tidak semua daerah itu partisipasinya maksimal ya. Tentu hak menggunakan pilihan maupun tidak menggunakan itu hak memilih ya. Tapi tentu akan lebih bagus gitu ya kalau hak pilih digunakan gitu ya. Dan itu biasanya kan ada jam-jam batas waktu pemilihan ya. Nah itu mungkin di beberapa teman untuk penyelenggara, informasi yang disampaikan mungkin itu akan lebih bagus kalau sampai ke pemilih lebih awal dan lebih masif ya, himbauan untuk memilih gitu ya. Bukan memilih siapa tentunya, tetapi menggunakan hak pilihnya ini yang penting gitu ya. Ya, baik, saya beralih ke Mas Afif ini, Mas Afif, terkait budaya partisipasi khususnya di Pilkada Jawa Timur khususnya ini bagaimana menurut Mas Afif? Ya, memang partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam Pilkada itu bentuknya macam-macam, dan parameter dari teman-teman penyelenggara juga berbeda. Tadi disampaikan oleh Mbak Enda, kalau dalam konteks teman-teman penyelenggara dari KPU, bahwa partisipasi yang paling utama yang dinilai itu adalah kehadiran mereka untuk menyalurkan hak suara. Kemudian kalau dari sisi Bawaslu, justru partisipasi itu adalah keikutsertaan dari masing-masing masyarakat untuk ikut serta mengawal setiap proses dari tahapan awal sampai nanti rekapitulasi, dan keaktifan mereka untuk melaporkan, memberi informasi kepada teman-teman Bawaslu itu menjadi bagian penting. Nah, sementara kalau di kami, di KPID sendiri, tingkat partisipasi itu terutama kami maksimalkan dari sisi lembaga penyiarannya. Bahwa lembaga penyiaran di seluruh Jawa Timur, baik televisi maupun radio, kami minta untuk semuanya aktif memberikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan proses penyelenggaraan dan jejak rekam dari masing-masing calon, supaya ini menjadi informasi yang dipertimbangkan betul oleh masyarakat, sehingga mereka ketika memilih itu didasari oleh satu pertimbangan yang matang berkaitan dengan masa depan dari daerah masing-masing. Kemudian yang kedua juga partisipasi dari para penonton atau para pendengar dari masing-masing lembaga penyiaran itu untuk ikut serta mengawasi juga ketika nanti seandainya ada televisi atau radio yang dianggap punya kecenderungan menguntungkan salah satu paslon dan seterusnya, itu kemudian dilaporkan juga kepada kami di KPID, dan termasuk juga memberikan masukan kepada masing-masing lembaga penyiaran supaya bisa melakukan evaluasi dari adanya siaran-siaran yang dianggap merugikan atau menguntungkan salah satu paslon, dan itu tentu berpengaruh kepada bagaimana keberpihakan dari lembaga penyiaran, terutama untuk menjamin agar setiap proses
demokrasi ini berjalan dengan baik. Oke, baik. Ya, kita akan lanjutkan kembali ya perbincangan kita juga pemirsa bersama dengan beberapa narasumber, dan juga masih kita akan ikuti beberapa laporan dari reporter kami yang akan melaporkan secara langsung terkait update mengenai pemilihan kepala daerah di 2024 ini khususnya di Jawa Timur. Untuk itu tetaplah bersama kami di Mengawal Suara Rakyat Pilkada Serentak 2024. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami menyaksikan tentunya Mengawal Suara Rakyat Pilkada Serentak 2024 di TV9 Nusantara. Masih bersama saya Putri Humairo dan juga beberapa narasumber yang hadir secara langsung di studio dan juga virtual. Ya, tadi kita sempat tertunda ini ya bersama dengan Gus Ubed sebagai Sekretaris MUI Jawa Timur. Tentunya MUI Jawa Timur juga turut mengiringi dan juga mengawal adanya Pilkada 2024 di Jawa Timur ini ya. Betul sekali, lantas Mbak apa Putri. ini ya kontribusinya atau apa saja yang sudah dilakukan? Salah satunya adalah tausiah kebangsaan. Betul. Poin-poin apa saja sih yang perlu diketahui oleh masyarakat? Yang paling pemirsa penting gitu. tadi itu yang dikhawatirkan adalah tingkat partisipasi masyarakat. sempat Takut disinggung. masyarakat jadi apatis, wis gak pemilu-pemiluan, oh pancet aja kayak ngono kan, begitulah kira-kira. Maka disinilah pentingnya poin pertama dari tausiah kebangsaan yang diterbitkan oleh MUI ya, tausiah nomor 74 2024 itu kan. Yang pertama adalah bahwa yang pertama ini memilih ya itu hukumnya wajib. Baik. Karena apa? Karena dalam konteks ini merupakan bagian dari min khirasatid wa siyasatid dunia. Jadi nasbul imamah, memilih pemimpin itu maudhu'atun min khilafatin nubuwah fi khirasatid din wa siyasatid dunia. Jadi memilih pemimpin itu merupakan bagian dari kenabian. Jadi risalah kenabian. Untuk apa? Fi khirasatid din, dalam menjaga agama, wasiyasatid dunia, dan untuk mengatur dunia. Maka ketika konteks penjagaan terhadap agama, bagaimana kita memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria, karakteristik, syarat-syarat yang telah diatur oleh agama, itu menjadi penting. Pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang bisa punya potensi mensejahterakan, itu penting. Karena ini terkait dengan persoalan bagaimana kita juga menegakkan pilar-pilar keagamaan termasuk ibadah. Kalau pemimpin kita melarang sholat kan juga luar biasa, itu melarang kita ibadah kan juga menjadi masalah. Kemudian wasiyasatid dunia, dan untuk mengatur bagaimana agar keberadaan seorang pemimpin bisa memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Maka MUI pertama menghukumi wajib untuk partisipasi dalam memilih dalam konteks pilkada ini, dalam tausiah pertama. Tapi tidak hanya itu, juga ada larangan-larangan terkait dengan memilih kalau itu dilakukan melalui money politik, riswah, kemudian kecurangan-kecurangan, itu juga ada di poin berikutnya, poin kedua. Dan juga kriteria-kriteria pemimpin yang dianjurkan untuk dipilih, yaitu memenuhi kriteria-kriteria. Pertama adalah mereka yang sidik, yang jujur, yang amanah, bisa dipercaya, dan juga visioner, fatona, dan juga mereka-mereka itu berpotensi untuk memberikan kemaslahatan, berpihak kepada kemaslahatan secara umum. Itu adalah konteks-konteks yang ada dalam tausiah, termasuk juga terkait dengan penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu, DKPP, termasuk juga stakeholder yang lain, KPID maupun Komisi Informasi, bagaimana agar menyelenggarakan pemilu secara jujur, adil, kemudian dijamin kerahasiaannya dan kebebasannya. Karena tadi itu dikhawatirkan, tadi yang ditemukan Bawaslu itu, di beberapa daerah itu dengan mempolitisasi kekuasaan di tingkat lokal, lokal leader ini itu bekerja sama dengan kontestan pemilu untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Nah, ini pentingnya masuk dalam tausiah kebangsaan tersebut agar penyelenggara pemilu itu melakukan secara jujur, adil, transparan, dan lain sebagainya. Nah, ini ya terkait tadi sudah sempat disinggung mengenai money politik begitu ya, atau mungkin kalau yang biasa didapat oleh masyarakat
istilahnya adalah serangan fajar atau mungkin tidak fajar lagi begitu ya Gus ya. Nah ini bagaimana hukumnya Gus untuk atau menerima atau menolak? Jelas itu bahwa menerima uang riswah, sogokan maupun money politik ya, politik uang itu tadi ya, hulul juga itu merupakan sesuatu yang diharamkan secara syar'i. Baik. Gitu kan? Diharamkan secara bagi yang menerima itu dia menerima uang haram. Maka bagaimana kemudian kepemimpinan dibangun dengan praktek-praktek yang seperti itu yang haram. Baik. Maka tentunya kita bersama-sama saling mengingatkan ketika ada serangan-serangan fajar. Jangan-jangan Mbak Putri dapat ini ya? Ini justru saya tanya ini karena nggak dapat ini. Oh gitu ya. Jadi harus haram begitu ya? Itu haram. Dan apabila ada tindakan seperti itu, maka ada Bawaslu yang lembaga yang diberikan kewenangan menindak, ada KPID ya. Ini untuk pengawasan untuk terkait dengan penyiaran ini. Viralkan itu agar supaya ini tidak terjadi lagi, tidak terjadi dan tidak menjadi kebiasaan-kebiasaan. Karena apa yang diharapkan ketika pemilu itu kan nunggu serangan fajar kan begitu kan. Termasuk Mbak Pucum kan barusan tanya ini. Baik, kita akan lanjutkan kembali nih Agus Supeda juga Mas Afif serta Pak Nyarwi dan juga Pak Edi. Usai jeda pemirsa masih bersama kami dalam mengawal suara rakyat Pilkada 2024. Allah memberikan tugas kepada orang tua, tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya beriman. Wa'mur ahlaka bis-sholat, perintahlah keluargamu, anakmu sholat. Wastabir, sabarlah didik sholat. Jadi mendidik sholat, mendidik ibadah, mendidik iman itu kudu sabar. Allah itu sebetulnya bisa saja membuat orang-orang kafir ini semuanya jadi kaya raya. Kenapa ya? Karena kekayaan duniawi itu adalah kehinaan di mata Allah. Nah, cuma kalau dibegitukan, dan nanti orang terus kepengen kafir semua, gitu. Sehingga seluruh umat manusia jadi kafir semua karena kemeja. Faidza tiryakul mal, penawarnya harta, yang menjadi obatnya harta menjadi baik itu apa? Ahdu min khillihi. Jadi golek harta yang halal itu mesti bagus, dan harta itu dibelanjakan yang baik-baik, tinggi golek ilmu, duit tinggi haji, tinggi umroh. Sange puwegele karo bojo, ndongakne elek karo bojo. Sing puwegele karo anak, ndongakne elek karo anak. Enggak boleh gitu. Dijogo, mulut dijogo. Ajaran Nabi mengatakan la tad'u ala anfusikum. Kamu jangan mendoakan jelek pada dirimu, keluargamu, orang lain apalagi. Enggak boleh. Ya, kembali Anda menyaksikan dalam mengawal suara rakyat Pilkada Serentak 2024 di TV 9 Nusantara. Masih bersama saya Putri Humairoh terkait bagaimana penyiaran dan juga pengawasan di Pilkada Serentak kali ini. Tadi kita sudah saksikan bersama yaitu beberapa laporan secara langsung dari beberapa TPS yang sedang berlangsung, yaitu pencoblosan di hari H kali ini dan juga beberapa dialog juga bersama dengan narasumber kita. Saya kembali ke Pak Nyarwi Ahmad ini ya, sebagai pengamat politik UGM tadi sempat menyinggung mengenai bagaimana tipologi dari para partisipasi, lalu juga bagaimana meningkatkan juga beberapa bagaimana juga evaluasi terhadap penyelenggara pilkada kali ini. Nah ini Pak terkait juga fanatisme dari para pendukung. Nah bagaimana yang pernah terjadi yaitu di Sampang Jawa Timur ini Pak. Nah kalau menurut pendapat dari pengamatan dari Pak Nyarwi, masih adakah seperti ini? Penyebabnya apa sih Pak? Begini Putri ya. Demokrasi itu kan diciptakan untuk gitu ya, menyederhanakan
dan mereduksi ya konflik kepentingan dan pertarungan yang sebenarnya itu bisa sifatnya sangat fisikal gitu ya. Jadi kalau kita bicara kontestasi kepentingan itu kan banyak sekali. Kalau level global itu pada level perang bahkan. Nah, di sini demokrasi itu menyederhanakan itu supaya violence itu tidak terjadi, maka demokrasilah diciptakan sistemnya, memilih pemimpin dengan kalau di bahasa kita itu musyawarah mufakat melalui proses pemilu. Karena kalau di masa-masa era-era yang masih tribal atau era-era zaman jahiliyah lah bahasa kita, itu kan kemudian dengan berperang, siapa yang bisa menang maka dia yang berkuasa. Nah, era itu udah berakhir gitu. Nah, hanya saja kesadaran semacam ini kan tidak merata ya Putri ya. Orang membayangkan bahwa demokrasi itu pertarungan, kemudian pertarungan ya berarti bisa termasuk apa saja. Sampai gitu. merenggut nyawa seperti itu, Pak. Iya, gitu. Nah, di Indonesia itu potensi kekerasan itu ada di mana-mana sesungguhnya. Nah, makanya itu sebenarnya ini balik lagi karena masyarakat kita itu masyarakat feodal sebenarnya, Putri ya. Lagi di sini kepada elit-elit ya yang mendidik masyarakat bahwa perlu ada penyadaran ya dan kesadaran di masyarakat bahwa ini hanya demokrasi saja memilih pemimpin gitu dengan caranya seperti ini. Dan perlu baper, tidak perlu pakai kekerasan, tidak perlu pakai yang lain, ancam-ancaman dan seterusnya tidak perlu gitu loh. Jadi ini yang saya kira perlu ya pendidikan politik yang baik ya khususnya di kalangan dari elit ya menengah itu ke masyarakat. Nah, pendidikan ini harus dilakukan. Jadi kalau misalnya dikatakan adanya kekerasan dan seterusnya, saya kira menurut saya yang pertama-tama harus ikut bukan bertanggung jawab ya, tetapi merasa punya beban moral itu adalah elitnya. Elitnya yang kemudian mampu mendidik masyarakatnya. Ya, supaya katakanlah memahami bahwa demokrasi ini ya sudah biasa saja gitu loh. Gak perlu sampai kemudian mengancam apalagi sampai terjadi kekerasan. Ya, seperti itu. Dan ini juga saya kira juga berlaku untuk semua elit ya. Aparat pemerintah dan juga semuanya gitu. Sifatnya memfasilitasi. Dan masyarakat supaya bisa menggunakan hak suaranya, mendukung supaya lingkungannya itu orang nyaman ya, merasa merdeka, nyaman menggunakan hak suaranya di situ, dijamin keselamatannya, memimpin pemimpin yang tepat seperti itu. Jadi yang seperti ini ya, termasuk saya kira sentimen-sentimen itu kan banyak ya Putri di seluruh Indonesia ya. Mulai dari aliran-aliran keagamaan ya, etnis, kemudian banyak sekali lah potensi-potensi itu ya yang saya kira itu justru kewajiban para elit gitu ya untuk bisa menjelaskan. Kalau kemudian adanya disinformasi dan sejenisnya hoax dan lain-lain, saya kira para penyelenggara sudah berusaha ya untuk meminimalisir itu. Ya dengan berbagai keterbatasannya. Ya saya kira termasuk dari Komisi Informasi ini Mas Edi, saya kira banyak upaya-upaya dilakukan. Komisi Penyiaran juga saya kira sudah berupaya bukan hanya media penyiaran itu digunakan secara proporsional dan tidak disalahgunakan, tetapi juga informasi yang hadir itu berkualitas, tidak menyesatkan, tidak memunculkan prasangka, sentimen yang sampai orang saling membenci, apalagi terjadi kekerasan seperti itu gitu. Ini tanggung jawab elit sesungguhnya, tanggung jawab para orang-orang yang dipercaya menjadi referensi, para tokoh. Ya, karena pemilih kita itu, saya beberapa kali melakukan banyak survei, itu selalu salah satunya adalah tokoh panutan, ya, seperti apa, dan itu pasti berpengaruh. Ya, kalau elit-elitnya itu, katakanlah bisa mencerahkan, bisa memberikan pendidikan yang baik, masyarakat kita saya kira, lebih akan mudah. dewasa begitu ya dalam berpolitik begitu. Gitu, dan itu ada di semua tempat di Indonesia ya, tidak hanya di Jawa Timur, di Tapal Kuda, di Madura, di semua banyak tempat di Indonesia itu patron klien itu masih hal yang wajar gitu loh. Ada elit yang menjadi rujukan dan biasanya kalau elit itu hadir itu biasanya lebih mudah ya potensi-potensi kekerasan konflik itu lebih mudah dengan cepat diantisipasi. Itu kira-kira Putri. Oke, baik. Tadi sempat disinggung ya terkait Komisi Informasi Jawa Timur ini juga sudah bergabung ya, masih bergabung ya Pak Edi. Bagaimana komentarnya ini Pak Edi terkait kekerasan yang juga terjadi? Salah satunya contohnya ada di Sapa Jawa Timur, bagaimana komentarnya? Jadi sebenarnya hemat saya sebenarnya ya begini, keterbukaan itu menjadi
pondasi dalam proses pemilu kada hari ini gitu ya. Yang sekarang barangkali kalau konflik di Sampang barangkali ini memang urusannya memang antara like and dislike ya, siapa yang mendukung siapa begitu ya. Karena memang kita tahu di Madura memang agak riskan untuk urusan sensitif seperti itu begitu. Tapi saya beralih dari situ ya supaya nggak bercerita tentang konflik. Tapi terkait dengan bagaimana sebenarnya proses keterbukaan dalam proses pengawalan pemilu, pemilu kada maksud saya. Ini penting karena proses-proses yang riskan itu adalah pasca pencoblosan ya. Kalau kemarin tadi disampaikan sama Mbak Endah sebelumnya tadi bahwasanya pengawasan itu adalah pas sebelumnya, pada saat pelaksanaan dan pada saat paskanya gitu. Nah, pada saat pelaksanaan sekarang sedang terlaksana bagaimana orang mengorganisir orang satu sama yang lain dan seterusnya. Yang berikutnya adalah pengawalan suara. Bagaimana sebenarnya pengawalan suara itu bisa dilakukan secara terbuka begitu ya. Kalau kita melihat misalnya di tingkatan TPS bisa jadi itu terbuka, tapi kemudian di tingkat bagaimana pengawalan di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan sampai pada tingkat kabupaten ataupun kota, sampai pada wilayah misalnya kalau provinsi sampai provinsi, itu sejauh mana? Kalau kemudian kita mengaca pada karena rupanya pada proses penyelenggaraan kali ini masih menggunakan sirekap yang kemarin itu kan tidak bisa kita pantau secara langsung begitu. Nah ini sebenarnya ini yang barangkali menurut saya penting untuk diperhatikan sama teman-teman penyelenggara bagaimana caranya supaya proses pengawalan suara itu bisa dilakukan dari banyak orang gitu yang kemudian proses inputnya juga dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya punya tanggung jawab situ sehingga ini kan sebenarnya ngomongin tentang pemilu itu ada yang kemudian berpandangan bahwasanya pemilu kada itu memang ya ini urusan proses demokratisasi, tapi ada sebagian besar orang yang kemudian ada itu adalah proses menang dan kalah. Jadi menangnya bagaimana tidak penting, yang penting saya menang. Nah proses ini yang sebenarnya supaya itu bisa dilihat secara demokratis atau tidak, bisa dipantau oleh masyarakat atau tidak, bagaimana penyelenggara itu menyelenggarakannya secara terbuka. Dari proses pengawalan dari TPS ke kelurahan, ke kecamatan, sampai ke kabupaten itu benar-benar dilakukan secara terbuka dan bisa dipantau banyak orang sehingga oknum-oknum atau para tim yang kemudian menjadi bagian dari kelompok pemenangan itu dia tidak mencoba untuk melakukan kecurangan di situ. Jadi keterbukaan itu akan meminimalisasi kecurangan gitu ya. Kalau kemudian tidak dikelola secara terbuka, ini kecurangan akan semakin masif dan siapa yang paling curang dialah yang akan menang. Itu bahaya begitu kalau demokrasi seperti ini. Oke, baik. Saya beralih ke Mas Afif. Mas Afif, gimana komentarnya terkait hal ini? Ya, jadi jauh sebelum dilaksanakan tahapan pilkada itu sebenarnya Bawaslu sudah merilis indeks kerawanan pilkada gitu ya. Di beberapa kabupaten di Jawa Timur itu sudah dipetakan mana yang masuk kategori rawan tinggi, rawan sedang sampai rawan rendah. Nah kebetulan memang yang peristiwa terakhir itu termasuk daerah yang terkategori sebagai rawan tinggi dan ternyata memang kejadian apa yang tidak kita harapkan. Nah seperti yang disampaikan Mas Edi tadi bahwa proses ini memang belum selesai di hari ini gitu kan. Hari ini adalah puncaknya dalam arti semua masyarakat mengajukan hak pilih, tapi setelah ini kan masih ada proses penghitungan ya. Termasuk hari ini kan juga belum TPS masih buka ya ini. Jadi sampai jam 1 nanti nih. Betul. Jadi masyarakat juga masih ada kesempatan yang mungkin belum ke TPS untuk segera datang ke TPS dan sampai nanti prosesnya berlanjut pada tahapan penghitungan sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten, kelurahan atau desa, kecamatan dan kabupaten dan provinsi. Nah, salah satu yang penting untuk kita dorong bersama-sama adalah bagaimana proses yang sisa terakhir yang sampai nanti pada proses pengumuman itu tidak justru menimbulkan konflik yang lebih parah. Karena sangat ada kemungkinan bahwa ketika nanti suara dari calon yang didukung itu tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya, dimungkinkan juga akan muncul kekecewaan, lalu didorong oleh kekecewaan itu muncul aksi-aksi yang mungkin merusak atau bahkan merugikan kita semua. Nah itu yang perlu kita perhatikan di kemudian hari, termasuk juga bagaimana lembaga penyiaran juga di proses ini kan terus mengawal juga. Tadi ada laporan langsung dan seterusnya sampai nanti proses rekapitulasi berjalan. Nah memang sayangnya kita belum punya instrumen yang cukup kuat untuk melakukan pengawasan di media sosial. Karena ini belum masuk di ranah kewenangan KPID, tapi lebih banyak pada ranah pengawasan teman-teman pengawas di Bawaslu sekaligus di teman-teman kepolisian menggunakan undang-undang ITE. Nah itu yang
terus harus dicermati supaya jangan sampai media sosial juga berkontribusi dalam memperkeruh suasana, apalagi sampai menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Oke, baik ya. Terakhir ini ke Gus Ubed komentarnya, mungkin ini juga menjadi segmen terakhir juga ini, Gus Ubed silakan closing statement terkait pilkada serentak di 2024 ini. Jangan sampai ada kekerasan ya. Kalau mungkin yang kemarin yang sudah berlalu, nanti setelahnya kalau memang sudah ada keluar hasil, bagaimana imbauannya dari MUI Jawa Timur khususnya? Baik, MUI khususnya MUI Jawa Timur itu senantiasa memberikan pendampingan melalui tausiah maupun fatwa kepada masyarakat sebagai kewajiban kita, yaitu sebagai mitra pemerintah, shodikul hukumah maupun khadimul ummah sebagai pelayan masyarakat. Untuk itu, pedoman yang sudah dikeluarkan oleh MUI Pusat berupa 8 tausiah tersebut menjadi penting untuk terus disosialisasikan. Karena memang ada sebagian masyarakat kita itu ya pokoknya menang, apapun caranya itu. Dan sebagian juga mengatakan lebih baik pote tolang daripada pote mata. Artinya lebih baik mati daripada kalah gitu loh. Nah, dalam konteks budaya seperti ini tentu fatwa-fatwa keagamaan itu menjadi penting agar mereka itu tidak melakukan hal seperti itu. Karena dalam konteks maqasidus syariah itu poin setelah hifdzuddin adalah hifdzun nafas. Bagaimana kita itu memelihara jiwa. Jangan sampai karena kita itu terlalu fanatis terhadap pasangan calon tertentu, kemudian mengorbankan nyawa kita. Padahal mereka sih biasa-biasa saja. Bahkan mereka itu tentunya ya tidak peduli terhadap nasibnya dia. Nah, tentu hal-hal seperti ini penting untuk dilakukan edukasi baik oleh para penyelenggara pemilu dan juga tentu para tokoh agama atau lokal leader yang ada di tempatnya masing-masing. Maka MUI Jawa Timur khususnya, marilah kita melaksanakan pemilu kada secara jujur, adil, bebas, rahasia, dan penuh kebahagiaan. Nah, itu pentingnya. Begitu ya, tentunya. Semoga ini bisa menjadi pilkada yang lancar, begitu ya. Sampai nantinya memang keluar hasilnya siapakah yang menjadi pemimpin kepala daerah kita semua. Tentunya urusan menang kalah itu sudah biasa begitu ya. Sudah biasa. Dan kita juga harus bisa berdewasa dalam berpolitik. Terima kasih Gus Ubed, terima kasih Mas Hafiz, terima kasih juga Pak Edi dan juga Pak Nyarwi yang sudah bergabung secara virtual. Semoga apa yang sudah bisa kita bahas dan juga kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk pemirsa di rumah yang saat ini sedang menyaksikan secara langsung atau masih belum menyoblos, nah silahkan ini ya, masih ada waktu sampai pukul 1. Rasanya rugi banget, satu suara hilang tidak kita manfaatkan, hak suara kita. Ayo kita pilih kepala daerah yang untuk memimpin kita 5 tahun ke depan. Terima kasih, demikian Mengawal Suara Rakyat Pilkada Serentak 2024. Saya Putri Humayra pamit undur diri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon itu.